Kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, teduhkan hati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur akan kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika pagi ini kembali kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami boleh datang beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami yang mencari Tuhan, kami yang berdoa, kami yang berseru, kami yang memuji memuliakan Tuhan, kami yang berharap mengandalkan Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Maka pagi ini kami percaya, kami terlalu yakin menjadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami, di tempat kami beraktivitas bekerja, dimanapun kami melangkah berada, kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami dijamah, dijumpai, diberkati oleh Tuhan. Di mana pagi yang indah ini kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kami yakin Tuhan, kuasa-Mu menembus ruang dan waktu. Maka hamba doa, setiap umat-Mu pagi ini yang bersama-sama kami beribadah, hamba percaya Tuhan Yesus, setiap nama mereka dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama kami sehat sempurna. Maka siapapun sakit, siapapun lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat, Tuhan berikan damai, sejahtera, kelegaan. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat. Kami percaya Tuhan Yesus dalam situasi kondisi apapun, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kami. Maka kami yakin meskipun saat ini masa pandemi, kami percaya kami tetap orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, apa yang kami kerjakan berhasil. Bahkan kami berdoa dan kami percaya dalam rumah kami tidak ada kata kekurangan. Dan yang ketiga, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah kami aman, kami ada dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Maka kami percaya pagi hari ini Tuhan Yesus, ketika kami mendengar firman Tuhan mengajar, mendidik, menegur, dan juga menguatkan, menghiburkan kami. Suatu hari kami sadar Tuhan, suatu hari bersama keluarga kami akan pesta di surga. Namun selama di bumi, kami sadar juga kami perlu firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Bahkan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami dengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya yang ada hanya minyak dan anggur, damai, sejahtera, kuasa dan berkat Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama-Mu. Kami percaya kuasa Allah dinyatakan pagi ini. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang kembali bisa jumpa saudara pagi hari yang indah ini. Saya terlalu percaya bahwa setiap kita pasti diberkati Tuhan. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera, shalom, haleluya. Puji Tuhan, lebih semangat boleh shalom Tiberias, haleluya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, saya percaya saudara kabarnya tetap dan selalu luar biasa, amin. Di dalam Tuhan, bahkan terlebih Anda dan saya yang selalu yaitu diperlengkapi dengan kuasa minyak dan anggur di akhir zaman ini. Saya percaya Anda dan saya semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dalam pengurapan Allah. Puji Tuhan saudara. Maka saya bersyukur saudara ya, pagi hari ini saudara bisa berjumpa dengan saudara ya via live streaming dalam ibadah pagi ini saudara. Saya mau saksikan bahwa kemarin ada seorang anak muda yang bercerita, ya bersaksi saudara. Ya sebelum nanti kita akan belajar firman sama-sama saudara. Ya anak muda ini saudara, kemarin beliau bilang bahwa ya dia dan bersama dengan sebuah tim rombongan gitu saudara. Jadi ada sebuah pendidikan saudara ya. Dia harus keluar kota. Jadi bersama beberapa orang saudara dia pergi keluar kota saudara ya. Nah ketika sampai di kota tersebut saudara, maka mereka harus dites gitu saudara. Karena ya harus dites dulu sebelum memang melakukan atau melaksanakan pendidikan. Nah, ketika dites saudara ya semua saudara temannya itu dinyatakan reaktif ya COVID-19 saudara. Dinyatakan bahkan beberapa sudah dimasukkan dalam kategori positif saudara. Tapi puji Tuhan, anak muda ini selalu rajin terima perjamuan, diurapi dengan minyak saudara. Dan dia kesaksian sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa. Dia bilang, Pak kok bisa begitu ya? Dia sendiri terheran-heran saudara. Kenapa? Karena dia katakan hanya dia satu-satunya yang dinyatakan negatif saudara. Saya percaya, saya berdoa dimanapun Anda yaitu berada pagi hari ini, Anda dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka itu tetap saudara, yuk kita andalkan Tuhan. Yuk kita cari Tuhan. Yuk tetap Anda dan saya menyatu dengan tubuh dan darahnya, diurapi
dilengkapi dengan minyak, maka saya percaya Anda dan saya akan tetap aman, tetap sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ya, selalu ada banyak kesaksian demi kesaksian, saudara. Lebih-lebih di gereja Tiberia, saya percaya Anda dan saya ada di gereja mujizat. Gereja di mana di akhir zaman ini Pak Pariaji gembala kita diberi perintah mengembalikan seperti zaman Kisah Para Rasul. Artinya kalau saudara baca zaman Kisah Para Rasul itu, saudara, zaman yang penuh kuasa dan mujizat dinyatakan, saudara. Yuk, pagi hari ini saya percaya, pagi hari ini saudara benar-benar meresponi firman Tuhan. Hari ini saya berbicara mengenai Allah adalah Allah yang menyertai setiap kita. Allah yang menyertai Anda dan saya. Haleluya. Yuk kita buka, ada 2 bagian ayat firman Tuhan. Ya, langsung kita akan baca dua-duanya, dan dua-duanya ini dari Injil Matius, saudara ya. Yang pertama dari pasalnya yang pertama, yaitu yang kedua dari pasal yang terakhir, saudara. Jadi 2 ayat langsung kita baca. Yuk, Matius 1 ayatnya yang ke-23, saudara. Haleluya. Yuk, saudara yang ada di rumah, di tempat saudara beraktivitas, dimanapun saudara berada, buka Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di layar TV, yaitu smart TV saudara, smartphone, atau laptop saudara. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Yuk perhatikan ayatnya yang kedua, Matius 28 ayatnya yang ke-20 bagian B, saudara. Yuk kita baca, 2, 3, iya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara lihat, saudara baca 2 ayat ini, saudara, yang pertama ada di pasal yang pertama tadi saya katakan, yang kedua ada di pasal yang terakhir, saudara. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Sebelum yaitu Yesus yaitu datang ke dalam dunia, ya lahir sebagai manusia dan juga sebagai 100% juga Allah, saudara. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, saudara, Alkitab katakan sudah dibuatkan bahwa namanya disebut Immanuel. Bilang sama saya, Immanuel. Yes, artinya Allah beserta kita, saudara. Haleluya. Memang ayat ini biasanya banyak dibawakan ketika mau Natal, tapi saya mau sampaikan sama saudara, jangan hanya ketika bulan-bulan Natal saudara merasakan dan meresapi bahwa Allah itu Immanuel, tapi bukan hanya itu, setiap bulan, setiap hari, bahkan setiap waktu detik dalam hidup kita, kita harus mempercayai bahwa Allah Immanuel. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan ayatnya yang kedua tadi, di mana Matius 28 ayat 20 bagian B, dikatakan sebelum Yesus yaitu naik ke surga, saudara, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa ketahuilah aku senantiasa, bilang sama saya, senantiasa. Yes, artinya saudara, senantiasa itu konsisten, saudara. Artinya selalu gitu, saudara. Yesus katakan aku senantiasa, yaitu menyertai. Maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Anda dan saya hidupnya disertai Tuhan. Karena berkali-kali dalam Injil, kalau saudara baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan dalam Kisah Para Rasul, saudara, di situ dikatakan bahwa Yesus berkali-kali berkata bahwa dia pasti akan menyertai Anda dan saya, gitu saudara. Tapi ironisnya hari-hari ini banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tidak menyadari bahwa Allah menyertai mereka. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka khawatir, cemas. Banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, tidak menyadari Allah ada dalam kehidupan mereka. Artinya saudara, mereka bisa mengalami yang namanya ketakutan, gitu saudara. Memang gini saudara, ketika kita berbicara mengenai yaitu penyertaan Tuhan, artinya ini berbicara mengenai iman. Ketika Anda dan saya berbicara mengenai penyertaan Allah, ini berbicara mengenai kepercayaan kita, saudara. Karena apa? Karena saudara, Allah atau Tuhan tidak terlihat secara fisik. Yaitu mungkin banyak orang yang berpikir apakah secara fisik terlihat di sebelah kita. No, ini berbicara mengenai iman, saudara. Apa yang kau percaya, makanya gini saya mau sampaikan sama saudara. Ini bukan berarti bicara Allah ada secara fisik di samping kita. Tetapi di akhir zaman ini, penyertaan Allah, di akhir zaman ini, penyertaan Tuhan, ini berbicara mengenai 3 hal, saudara. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Allah di akhir zaman berbicara tentang apa? Roh Allah yang menyertai, Roh Kudus.
Adanya roh penolong. Kalau saudara nanti baca di rumah Yohanes 14 ayat 16, 17 saudara. Yesus menjanjikan roh yang menolong. Roh Allah. Roh Allah hadir. Yaitu menyertai setiap kita. Ia tidak terlihat saudara. Tapi benar roh Allah itu ada. Untuk mendampingi Anda dan saya bahkan tinggal di dalam setiap kita. Ya, maka yang kedua berbicara mengenai apa? Kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Penyertaan Allah berbicara di akhir zaman ini mengenai kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata, ketika engkau makan dagingku, minum darahku, aku tinggal dalam engkau, kata Yesus. Dan engkau tinggal di dalam aku. Makanya di akhir zaman Pak Parji diberi perintah mengembalikan kuasa perjamuan kudus, saudara. Iya, supaya Anda dan saya benar-benar mengalami, merasakan, yaitu kehadiran Allah gitu dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ini berbicara mengenai apa? Pengurapan Allah, saudara. Kalau saudara baca nanti di rumah Matius 25 ayat 2-4, berbicara mengenai apa? 5 gadis bijaksana yang selalu ada minyaknya. Artinya selalu ada penyertaan Allah di sana, saudara. Akhirnya akibatnya apa? Dia menerima keselamatan, saudara. Maka itu saya mau sampaikan pada pagi hari yang indah ini kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Anda dan saya hidup dalam dunia ini, kita perlu menyadari, bahkan lebih-lebih kita hidup di akhir zaman, kita perlu menyadari bahwa kita butuh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, maka gini saudara, pertanyaannya kenapa sih Pak? Kenapa sih kita harus yaitu menyadari penyertaan Allah dalam kehidupan kita? Ada 3 hal saudara. Yang pertama dikatakan gini saudara, kenapa kita harus menyadari penyertaan Allah? Agar hidup Anda dan saya tetap semangat. Yes, bilang sama saya dulu, semangat. Haleluya. Bilang kalau ada teman atau keluarga kanan kirinya bilang, semangat bilang. Iya, tepok kalau perlu saudara. Biar dia semangat pagi ini, jangan ngantuk. Semangat bilang, yes. Iya, banyak orang hari-hari ini kehilangan semangat saudara. Padahal Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan apa? Tulang. Maka itu saya mau sampaikan, iblis saudara maunya Anda dan saya kehilangan semangat. Akhirnya apa? Putus asa. Akhirnya apa? Menyerah dalam perjalanan hidup. Bahkan mohon maaf tidak sedikit bilangan orang-orang yang bunuh diri. Karena apa saudara? Tidak menyadari adanya kehadiran Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya saudara. Yang kedua saudara, agar apa? Yaitu agar Anda dan saya tenang dalam segala hal. Ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sama-sama yuk. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan. Tapi ketika Anda menyadari kehadiran Allah, Anda dan saya bisa tetap tenang, bisa tetap sukacita, bisa tetap mengucap syukur, saudara. Kenapa? Karena kita percaya, ya, ketika Anda dan saya disertai Allah, Allah tidak tinggal diam. Allah akan menolong, membantu, membela saudara. Yang percaya kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara. Anda akan tetap tenang, gitu saudara. Ya, Pak Pendeta, situasinya seperti ini sekarang, bisa. Anda tetap akan tenang. Kenapa? Karena saya percaya Yesus kita jauh lebih besar dari setiap masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yuk lihat. Yang ketiga berbicara mengenai apa? Menjadi pribadi yang selalu apa? Optimis. Menjadi pribadi yang selalu optimis ketika Allah menyertai kita. Ketika kita sadar ada penyertaannya, Anda dan saya akan selalu optimis. Optimis dalam hal apa Pak? Dalam segala hal. Iya saudara, dalam kehidupanmu engkau optimis, engkau sanggup melakukan kebenaran, optimis. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai kita, ada kuasa di balik tubuh dan darahnya, ada pengurapannya yang menyertai Anda dan saya. Sehingga kita optimis untuk jadi orang-orang yang hidupnya benar, untuk jadi orang-orang yang hidupnya kudus. Kita optimis untuk apa? Selalu berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Banyak hari-hari ini orang pesimis, saudara, iya. Benar, kemarin beberapa waktu yang lalu saya doain seorang ibu-ibu maju ke depan saudara ya sebelum pandemi gitu saudara.
Ya tapi udah mulai masuk masa pandemi gitu saudara. Ya masih boleh gitu waktu itu altar call saudara ya. Sekarang kan ada protokol ya. Ya maka dia maju saudara, dia bilang, "Pak, doain aku Pak," gitu ya. Saya bilang, "Kenapa Bu?" "Aduh udah terlalu banyak masalah, mukanya udah merengut," gitu saudara. Saya bilang gini, "Kenapa Bu?" "Iya Pak, aku lemah tak berdaya," gitu katanya. Saya bilang ini, waduh kesian banget ya Tuhan. Saya bilang beri kekuatan dalam nama Yesus, amin ya. Maka saya doain yang lain lagi, dia ada lagi di pojok saudara. Ketemu lagi, saya bilang, "Bu, ibu lagi kenapa Bu?" "Aku masih lemah, tak berdaya," gitu saudara. Saya bilang, "Bu, Tuhan itu menyertai." "Amin Pak Pendeta." Tapi saya lihat saudara kayaknya hidupnya pesimis gitu saudara. "Ya Pak Pendeta," ya keluar, saya kira ya udah selesai kan, udah selesai ibadah. Saya keluar gitu saudara dari gedung gereja, dia ada di depan nungguin saya. Saya bilang, "Kenapa lagi Bu?" "Tetap lemah, tak berdaya." Saya doain lagi, Tuhan Yesus tolong. Ya di situ saya kasih sedikit firman, saya bilang, "Bu, Tuhan itu menyertai. Ya jadi jangan ya besar-besarkan masalah, pergumulan saudara, jangan jadi orang yang pesimis ketika menghadapi situasi, ketika saudara bekerja, berbisnis hari ini, ketika saudara berusaha hari ini, yuk jangan pesimis. Lebih-lebih ketika saudara berjuang menjadi orang-orang yang hidupnya benar di akhir zaman, jangan pesimis. Anda dan saya mampu, kita bisa untuk hidup dalam kebenaran kekudusan. Anda dan saya mampu dan kita bisa hidup di dalam keberhasilan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya saudara, maka itu oleh karenanya kita harus yaitu menyadari, nah kita harus memahami gitu, bahwa Allah hadir bukan sekedar hadir menyertai. Bukan dia ada tapi pasif saudara. Dia hadir tapi dia berperan aktif dalam kehidupan Anda dan saya. Roma 8 ayat 28, yuk kita lihat saudara. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai rencana Allah. Lihat, Allah turut apa? Bekerja. Di sana ada kata aktif saudara. Allah turut apa? Bekerja. Bilang sama saya, Allah turut bekerja. Lebih keras bilang, Allah turut bekerja. Yes. Bilang sama saya, Allah turut bekerja dalam hidupku. Yes. Ketika Anda menyadari Allah menyertai, dia bukan hanya Allah yang diam dan pasif, no. Dia Allah yang menyertai dan juga Allah yang berperan aktif dalam kehidupan kita. Maka saudara, saya sampaikan pagi hari ini, Allah bukan sekedar menyertai, tetapi Allah berperan aktif dalam penyertaannya. Sekali lagi, Allah bukan sekedar apa? Menyertai, tapi dia Allah yang berperan aktif, yaitu di dalam apa? Penyertaannya saudara. Nah sederhana saudara, maka perhatikan saudara, peran aktif apa? Yaitu yang Tuhan kerjakan dalam penyertaannya, dalam kehidupan kita. Ketika Anda menyadari dia ada menyertai kita lewat kuasa Roh Kudusnya, di dalam tubuh dan darahnya, di balik pengurapan dengan minyak urapan, maka Anda dan saya akan mengalami yang pertama, perlindungan Tuhan. Karena dia Allah yang melindungi Anda dan saya saudara. Yuk kita lihat dalam Mazmur 91, kita baca sama-sama. Ada 4 ayat di sini saudara. Yuk kita lihat Mazmur 91 saudara. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, ikuti. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan apa? Mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan baik-baik saudara. Dikatakan sebab Tuhan ialah apa? Tempat perlindunganmu saudara. Ini luar biasa. Maka itu hari-hari ini saudara, sebagai manusia Anda dan saya tidak mengerti akan apa yang terjadi saudara. Ya, kemana kita melangkah, kemana kita berada, ya, kemana kita berjalan saudara. Anda dan saya perlu yang namanya apa? Penyertaan Allah. Ketika Anda dan saya disertai Tuhan, Alkitab katakan gini, Allah itu memproteksi. Allah itu melindungi Anda dan saya gitu. Memberikan perlindungan.
Dan ya Alkitab katakan kalau Allah yang melindungi Anda dan saya, oh Anda dan saya pasti aman, saudara. Pasti aman, haleluya, puji Tuhan. Ya, Alkitab bilang jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka itu pagi hari ini yuk, pastikan Anda dan saya menyadari penyertaan Allah dalam kehidupan saudara. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam keluarganya saudara, ya bersama istri dan juga anak-anaknya saudara. Ya saudara, kalau ingat saudara, waktu itu peristiwa itu saudara, ya cukup heboh saudara. Ya seorang bapak di Surabaya namanya Pak Chandra saudara. Ya maka beliau kesaksian di mana diluputkan dari sebuah kecelakaan besar. Di mana suatu hari ya saya teringat gitu saudara, bahwa beliau cerita berkisah beberapa bulan sebelumnya dia udah booking untuk hotel, untuk pesawat, untuk jalan-jalan gitu saudara, bersama keluarganya ke Singapura. Udah booking saudara ya, udah siap-siap ya untuk bawa anak-anaknya ke arena permainan di sana saudara. Ya beberapa bulan kemudian saudara, maka ini tiba ya hari hanya saudara. Dia harus bangun pagi-pagi karena dia pesawat jam 6 ya, kurang lebih jam 6 gitu saudara, 6 sekian gitu, saya lupa 6.15 atau 6.20. Maka ketika itu saudara, ya istrinya udah bunyiin weker gitu saudara. Sebelum tidur malam udah dibunyiin dulu, bukan dibunyiin di setel gitu saudara ya. Di setel weker untuk bangun subuh pagi, untuk siap-siap packaging, semua berangkat gitu saudara. Maka malam sebelum tidur dia perjamuan saudara, ya menerima tubuh dan darah Yesus. Malam sebelum tidur dia urapin, dia, istrinya, anak-anaknya pakai minyak saudara. Diurapin pakai minyak gitu saudara. Pesawat jam 6, tapi kurang lebih ketika jam 6 atau jam 5 ya saya lupa. Pokoknya ya sekitar jam segitulah saudara ya. Pokoknya pagi-pagi benar, jam 6 kalau gak salah. Ya beliau saudara bangunnya kelewatan ternyata. Waker yang udah dipasang, yang udah disetel, kelewat saudara. Kelewat gitu saudara. Woi begitu bangun kaget, ya udah lewat. Pesawat udah keburu terbang gitu saudara. Ya akhirnya ya dia sama istrinya ya udahlah. Tapi memang ya cerita gitu saudara ya, bahwa ya memang ada sedikit persoalan juga dalam bisnisnya yang harus dia selesaikan. Tapi memang dia udah punya rencana juga untuk berangkat. Karena dia punya anak-anak, dia pengen berangkat berlibur gitu saudara. Ya sambil dia lagi ya makan gitu saudara, pagi sarapan pagi ya, sambil dia berpikir ya tinggalan pesawat gitu saudara. Mungkin sebagai manusia ya dia mungkin, istrinya mungkin juga kecewa gitu saudara, ya bisa bangun kesiangan begini gitu saudara. Tapi saya percaya gitu, di dalam hidup orang percaya, di dalam kehidupan Anda dan saya tidak ada kebetulan, amin ya. Tapi ini saya percaya bukan disengaja saudara, ya bukan disengaja saudara, karena memang udah niat sampai setel weker gitu saudara, bukan disengaja. Memang benar-benar udah niat untuk bangun pagi berangkat, tapi kenapa bisa terlewat? Saya percaya di dalamnya ada rencana Tuhan. Sebelum tidur, ingat perjamuan kudus, minyak urapan saudara, diurapi dia saudara. Maka ketika lagi sarapan pagi makan, kakaknya telepon, tanya, yuk di mana gitu? Dia bilang ya di rumah. Yang benar di rumah, ya benar ini kan dijawab teleponnya. Nggak jadi pergi berangkat. Dia bilang ya ketinggalan pesawatnya. Gitu. Yang benar dia bilang, iya dia bilang benar. Coba kamu lihat di TV. Kamu harusnya naik pesawat apa? Dia sebutin merek pesawatnya, dia sebutin kodenya. Itu hilang pesawatnya, lost contact, hilang kontak. Wah masa yang benar? Iya, ketika dia naik ke atas, dia lihat di TV saudara. Betapa dia sungguh hatinya saudara bergetar. Kenapa? Karena dia lihat bahwa harusnya pesawat yang dia tumpangi itu saudara, pesawat itu saudara, hilang kontak saudara. Dan beberapa jam kemudian saudara, di situ dituliskan di dalam berita di TV itu saudara, bahwa pesawat itu dinyatakan jatuh dan hilang. Bahkan saudara, dirilis, yaitu korban-korban yang ada di dalamnya. Mohon maaf saudara. Bahkan di dalam rilis itu saudara, ada foto istrinya dan juga anak-anaknya yang dicatat saudara, menjadi korban juga di sana. Tapi hari itu dia, istrinya, anak-anaknya ada di rumah, tidak jadi berangkat, sehat sempurna, tidak mengalami maut. Saya mau sampaikan sama saudara,
ketika Anda dan saya disertai Tuhan dengan kuasa Allah yang luar biasa, Anda dan saya akan mendapat perlindungan yang sempurna. Maut pun tidak akan bisa mengalahkan Anda dan saya. Karena Alkitab yang katakan, ketika Anda dan saya hidupnya disertai oleh Allah, perlindungannya sempurna. Dia Tuhan yang menjadi sumber perlindungan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kalau saudara lihat hari-hari ini kan, kemana melangkah, kemana berada gitu saudara. Anda dan saya, ya banyak orang yang bilang sama saya, Pak, hati-hati sekarang Pak. Ya, apalagi memang ya Jakarta saudara, dan bukan hanya di Jakarta, di beberapa kota hari-hari ini juga lagi ada yang namanya demo ya. Anda dan saya harus selalu menyadari bahwa kita perlu penyertaan Tuhan. Iya, ada orang jemaat SMS saya, aduh Shalom Pak Pendeta. Ya saya bilang Shalom, hati-hati sekarang Pak. Kalau mau kemana-mana hati-hati Pak. Oh iya saya bilang terima kasih perhatiannya. Iya Pak, hati-hati. Apalagi kalau lagi cari restoran untuk makan, hati-hati Pak. Kalau bisa kita cari restoran-restoran yang ya gimana saya bilang. Ya yang ini deh Pak, dia bilang. Yang lokal deh Pak. Loh maksudnya apa saya bilang. Ya yang brand-brand luar, aduh ngeri Pak. Di mana-mana sekarang ya lagi hot tentang teroris, tentang bom gitu. Jangan dulu deh Pak, makan dulu di restoran ini dia sebutin gitu saudara. Kenapa? Karena bisa-bisa nanti dibom loh Pak di sana. Wih, kenapa saya bilang teroris? Dia bilang, oh gitu, iya Pak. Mendingan kita cari aman deh Pak sekarang. Mendingan paling aman kita makan nasi babi deh, dia bilang. Lapo, dia bilang, nasi campur. Loh, saya bilang kenapa? Iya teroris takut sama babi Pak katanya. Ini banget ada-ada aja. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, ya bukan soal itu saudara. Tapi ketika Anda dan saya, yaitu disertai Tuhan, ya kemanapun kita melangkah berada, Anda dan saya tetap aman dalam perlindungannya. Yuk hari ini, pastikan Allah menjadi perlindungan dalam kehidupan saudara. Yang percaya boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, ini ketika Anda dan saya disertai Tuhan, dia berperan aktif untuk apa? Memberkati Anda dan saya. Dia berperan aktif untuk memberkati. Artinya apa? Memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, memberikan mujizatnya. Haleluya. Yuk kita lihat yuk ayatnya. Galatia 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 saudara. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita lihat, kita baca sama-sama yuk. Galatia 3 ayat 13 14. 2 3 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam dia berkat siapa? Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah apa? Dijanjikan itu. Haleluya. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berperan aktif untuk memberkati Anda dan saya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyertai, tapi dia berperan aktif untuk bless, untuk memberkati Anda dan saya. Maka hari ini yuk jangan takut, dia sumber berkat kita. Jangan takut saudara, saya berdoa meskipun di masa pandemi, apa yang Anda perlukan Tuhan sediakan, Anda tidak kekurangan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Anda. Bilang amin dulu, haleluya. Ya, yang kedua ini bicara soal penyertaan Tuhan, bicara soal berkat Tuhan saudara. Ya, memang benar. Anda dan saya dalam kehidupan kita ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tapi kita harus sadar juga, Tuhan ada untuk menyertai kita. Untuk memberikan yang namanya berkat dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau berkat langsung senyum nih pasti saudara. Ya saya berdoa, Anda tidak kekurangan, apa yang Anda kerjakan berhasil. Kemana Anda melangkah diberkati, dipromosi Tuhan. Amin. Ya saudara, berkat juga bukan hanya bicara soal materi. Tapi kalau hari ini Anda sehat, semua karena berkat Tuhan. Amin. Iya, kalau hari ini kau punya keluarga, keluargamu bahagia, anak-anakmu sehat. Bahkan mungkin kalau hari ini pun ada tantangan, ada masalah pergumulan. Saya percaya di balik semua itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk Anda. Oleh karenanya jadi orang jangan mengeluh. Bersyukur karena percaya penyertaan Tuhan itu mendatangkan berkat saudara. Jangan bilang apa-apa, wah kayaknya gak mungkin Pak, kayaknya mustahil Pak. Ya, jangan bilang aduh Pak kayaknya saya... Ya maaf, saya mau sampaikan sama saudara. Seorang ibu di Surabaya, saudara, ya itu bersaksi, saudara. Dimana ketika suatu hari dia punya anak nih. Jangan sampai gini, saudara jadi orang yang putus asa. Dia punya anak, saudara, anaknya ini ya lulus SMA, pengen banget kuliah. Tapi orang tuanya gak punya biaya, gitu.
Pengen banget kuliah tapi orang tuanya nggak punya biaya gitu. Dia bilang sama anaknya, ya udah, ya nanti mama coba usaha cariin. Dia single parent, saudara. Maka dia ikut ibadah rajin, selalu ya perjamuan, diurapi dengan minyak. Dia selalu urapin anaknya. Dia selalu ajarkan tentang kebenaran kepada anaknya. Rajin ibadah tuh di Surabaya, saudara. Ibu ini, dia bersaksi, dia cerita bahwa apa? Bahwa ketika anaknya lulus, saudara, ya dia terima perjamuan dari Tiberias, ya dari Gembala Martir, Gereja Martir. Maka saudara, anaknya ini saudara dapat beasiswa. Beasiswanya nggak tanggung-tanggung ke Australia. Loh kok bisa? Iya, Tuhan yang ngatur. Ibunya aja sendiri bingung kok kenapa bisa. Oh tapi anaknya sukacita luar biasa karena memang itu cita-citanya. Tadinya memang nggak berpikir bisa kuliah di luar negeri, tapi gini saudara, saya mau sampaikan sama saudara, Anda dan saya di Tiberias, Anda dan saya harus percaya, kita harus punya iman yang besar, amin. Iya, gembala Anda dan saya, Pak Pariaji saudara, adalah orang yang benar-benar juga diberkati Tuhan. Iya saudara, dari mimbar martir, gembala martir, saudara dan saya terima roh yang excellent saudara, yes, the best, the biggest, berkat yang terbaik saudara. Di balik tubuh dan darah Yesus, pengurapan minyak itu ada berkat yang terindah, yang terbaik. Anak ini bilang, wah hebat, kok bisa ya saya? Ya dia sendiri bingung saudara. Tapi dia sukacita luar biasa. Bukan hanya sekedar kuliah di sana, lulus dia dapat kerja di sana. Sampai hari ini masih kerja di sana saudara. Jadi berkat untuk keluarganya. Ibunya sampai hari ini kalau kesaksian cerita saudara, ya ibunya juga selalu berdoa saudara. Salah satu orang yang menjadi pendoa yang luar biasa saudara. Dia bilang bahwa aduh Pak bisa ya Tuhan memberkati, ya bisa. Anda dan saya harus percaya kita punya Tuhan yang besar, bilang amin. Di Tiberias banyak ya anak-anak muda yang dapat beasiswa ke Amerika. Anak-anak muda yang dapat beasiswa ke luar negeri saudara. Bahkan anak-anak muda yang ya sejak masa mudanya saudara jadi orang-orang besar, jadi orang-orang penting. Punya jabatan-jabatan yang luar biasa dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena saya percaya ketika Tuhan menyertai Anda dan saya akan melihat berkatnya tidak akan pernah berkesudahan menyertai kehidupan Anda dan saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini sih, jangan jadi orang yang putus asa, jangan jadi orang yang pesimis, optimis, percaya dan yakin bahwa hidup Anda dan saya tidak terlepas dari berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada seorang ibu juga di Bekasi saudara, di mana ketika ya dia datang ke dokter, itu tulang belakangnya itu sudah dikatakan apa retak, harus dioperasi saudara. Maka ikut perjamuan kudus ya, Kepala Sarvini cari perjamuan kudus ya, minyak urapan, diurapi, didoakan saudara, diberkati saudara. Datang ke dokter, dokter bilang harus dioperasi bu. Ya dia bilang ya saya punya iman deh pak, saya sembuh, saya sehat. Ya dokternya bilang udah saya nggak tanggung jawab ya ibu ya. Dia pulang dari dokter itu pakai kursi roda saudara. Karena apa, memang ya bagian tulang belakangnya lemah gitu saudara. Sampai di rumah saudara, ya dia minta sama anaknya, pokoknya saya mau setiap hari perjamuan, setiap hari tolong urapi dengan minyak. Hari makin hari tulangnya makin kuat. Hari makin hari tulangnya makin kuat saudara. Lepas kursi roda dia pakai tongkat saudara. Lama-lama dia jalan, kayaknya tongkat udah nggak usah pakai, nggak apa-apa. Dia buka, lepas lagi tongkat. Dia jalan biasa. Tapi dia cek ke dokter, akhirnya dokter bilang apa? Tulang yang tadinya retak saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Ada tulang yang baru, tulang yang sehat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu ketemu. Sehat sempurna ibu itu. Berjalan tanpa kursi roda, tanpa tongkat. Saya mau sampaikan sama saudara, ini bicara soal berkat. Ketika hari ini Anda yuk merasakan dan menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Anda hidupnya diberkati Tuhan. Saya berdoa pagi ini keluargamu diberkati. Usahamu, bisnismu diberkati. Jangan pesimis, yuk optimis, percaya. Kalau Tuhan menyertai, pasti Anda dan saya diberkati. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, yuk kita lihat Tuhan bukan hanya melindungi, memberkati, tapi yang terindah dia menyelamatkan Anda dan saya. Haleluya. Yuk kita lihat ayat Yohanes 14 ayat 1-4, ini peran aktif Tuhan. Dia menyelamatkan, dia menyediakan tempat yang indah bagi kita. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Lihat, untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Ayat 3,
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan apa? Tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Saudara perhatikan, ada yaitu peran aktif Tuhan menyelamatkan. Ada 2 kali dari 4 ayat yang kita baca tadi. Aku menyediakan tempat, aku menyediakan tempat. Tuhan menyediakan tempat untuk Anda dan saya. Tiberias artinya mempelai. Bilang sama saya, aku mempelai Kristus. Yes. Bilang sama saya, aku mempelai Kristus di akhir zaman. Yes. Tiberias artinya mempelai. Anda dan saya pasti akan melihat keselamatan ketika kita percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Karena bukan hanya di bumi. Ketika Anda dan saya diurapi Roh Kudus. Ketika Anda dan saya menyatu dengan tubuh dan darahnya. Ada kuasa di balik tubuh dan darah Yesus. Yaitu juga diurapi dengan pengurapan minyak. Hari ini saya terlalu percaya. Anda dan saya bilangan orang-orang yang diselamatkan. Ketika Papa Reji diberikan penglihatan lautan manusia, saudara. Dalam kerajaan sorga. Berjubahkan putih kekudusan, saudara. Papa Reji lihat lautan manusia. Banyak sekali orang. Ya, maka Tuhan memanggil Papa Reji untuk memilih beliau menjadi seorang gembala. Memberikan predikat martir, saudara. Maka saudara, saya percaya. Ketika Papa Reji punya penglihatan banyak orang dalam kerajaan sorga. Anda dan saya ada di dalamnya. Amin. Tiberias, Anda dan saya ada di dalamnya. Saya berdoa pagi hari ini. Yuk, rasakan dan tetap alami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya kutip perkataan Papa Reji. Beliau berkata apa? Hidup kita sebenarnya di hadapan Tuhan dilihat seperti CCTV, saudara. Tidak bisa lepas dari Tuhan. Maka itu yuk hari ini, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam penyertaannya. Sadari penyertaan Allah. Maka saya percaya di akhir zaman ini, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda. Anda dilindungi Tuhan. Anda diberkati. Dan Anda diselamatkan. Suatu hari yang indah Anda dan saya, kita tetangga di surga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Dimanapun Anda berada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Aku bertahan. Kau harapan. Amin. Dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan. Oh, dalam kesesakan Kau harapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dalam sikap doa kita datang pada Tuhan. Pagi hari ini mari sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai Anda dan saya. Pak Pariji selalu berkata hidup kita seperti CCTV di mata Tuhan. Dia lihat kita setiap waktu. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menyadari bahwa hidupnya disertai Tuhan. Akhirnya apa, mereka takut, cemas, khawatir, bahkan tidak sedikit yang putus asa dan bunuh diri. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya. Dia Tuhan Allah yang menyertai Anda. Bukan hanya menyertai, tapi penyertaannya aktif. Dia bukan hanya ada bersama kita dan dia diam. Tapi dia aktif, dia punya peran yang aktif dalam hidup Anda dan saya. Oleh karenanya mari, di akhir zaman mungkin Anda dan saya tidak melihat Tuhan secara fisik di samping kita, menyertai kita. Immanuel bukan berarti Tuhan secara fisik ada dekat kita. Tapi berbicara mengenai iman. Yang pertama oleh kuasa Roh Kudus. Dia janji Roh Kudusnya ada untuk Anda. Yang kedua bicara soal kuasa di balik tubuh dan darahnya akan selalu menyertai kita. Karena Yesus katakan, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Yang ketiga bicara soal pengurapan minyak. Ketika 5 gadis bijaksana terus ada minyaknya, terus ada penyertaan Tuhan. Akhirnya mereka melihat keselamatan. Tuhan mau melindungi Anda. Tuhan mau memberkati Anda. Tuhan mau menyelamatkan Anda. Namun Anda harus sadar, Dia Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat sabda-Mu. Roh Kudus beri kami kekuatan. Bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan. Kami memberitakan firman. Artinya kami memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Maka kami percaya kami menyenangkan Tuhan. Dan di mana kami melangkah berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami merasakan dan mengalami penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagi kasih dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya bahwa di dalamnya ada kuasa Allah, tanda dan mujizat Allah, bahkan penyertaan Allah kami alami, kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami, karena kami menyadari apa yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Semua berkat yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Pagi ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami sadar kalau kami memberi persembahan artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya lewat setiap rupiah yang kami bawa ini ada jiwa-jiwa dimenangkan. Maka kami percaya ketika kami memberi untuk Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak diberkati Tuhan. Dari mimbar ini bahkan hamba doa setiap umat-Mu di mana mereka berada diberkati Tuhan. Kami beri yang terbaik. Kami buka hati kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati pagi hari ini, yang percaya disertai Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, saudaraku di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita terbaik. Saudara yang tergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias, saudara bisa memberikan persembahan melalui via transfer, saudaraku di dalam Tuhan. Dan di layar saudara bisa melihat ada 3 nomor rekening yang tertera. Di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera di sana, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Yang pertama saudaraku bisa memperhatikan yaitu di BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 012 3017771. Dan yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya di 126 0004 32 8331. Tersedia juga untuk saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar, saudara bisa transferkan persembahan saudara ke BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018327, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan ketika saudara transfer persembahan saudara hanya transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita
Untuk setiap kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dapat menyiapkan hosti dan anggur di rumah masing-masing. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami terima tubuh dan darah Yesus dari gereja martir, Gembala Martir. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana tahun 85 Tuhan yang memanggil gembala kami, Pendeta Pariaji, memberi yaitu tulisan jari-jari Allah di langit bagaikan api, memberi perintah mengembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman ini, bahkan memberi perintah mendirikan gereja seperti zaman Kisah Para Rasul yang penuh kuasa. Maka kami bersyukur Tuhan yang ajar gembala kami lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar, bahkan Tuhan yang mengajar bahwa perjamuan ini lebih dari roti mana. Maka kami percaya Tuhan Yesus, kami yang perjamuan kudus hari ini kami diberkati Tuhan. Bahkan di Tiberias telah dibuktikan dengan banyak tanda mujizat yang terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan dalam ekonomi dan keluarga, bahkan orang-orang mati dibangkitkan, bayi mati dalam kandungan yang belum pernah ada dalam sejarah dunia pun dinyatakan di Tiberias. Maka kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami semua yang seperjamuan kudus, kuasa Allah, kasih Allah, berkat Allah, mujizat Allah menyertai setiap kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Bersama keluarga doa kami, tidak satupun yang terhilang dalam nama Yesus. Yang kedua, dengan tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika Tuhan datang di awan-awan, kami akan terangkat terbang ke surga untuk pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan tubuh Yesus yang telah hancur di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun,
pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Dalam nama Yesus kami tolak pendarahan, kami tolak kanker, kami tolak tumor, tidak ada miom, tidak ada kista, kami tolak virus-virus, kami tolak COVID-19. Dalam nama Yesus kami bersama keluarga sehat, setiap penyakit disembuhkan, segala penyakit sembuh, segala penderitaan sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan sama-sama dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Dengan darahnya yang pertama memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya pagi hari ini darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami bersyukur telah diampuni, ditebus dengan darah Yesus. Oleh karenanya kami berjanji hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan bersama keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak orang ketiga, kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami dikuduskan untuk diberkati, mulut kami dikuduskan, penuh kuasa dalam nama Yesus. Bersama keluarga kami dipagari kemuliaan Allah, kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya dalam nama Yesus. Bersama keluarga dipagari kemuliaan Allah, kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi dalam nama Yesus. Yang kedua, dengan darahnya kami dimateraikan menjadi warga surga bersama keluarga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami percaya pada akhir zaman bersama keluarga, pada hari kiamat kami akan terangkat ke surga untuk pesta di surga. Doa kami tidak satu pun keluarga kami yang terhilang, yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, oleh darahnya, oleh bilurnya setiap penyakit disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Kami sehat sempurna, kami percaya kami sehat sempurna dalam nama Yesus. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernafasan, sehat sempurna. Kami tolak asma, tidak sesak nafas, kami tolak COVID-19. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Jantung kami sehat, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Ginjalku sehat, tidak cuci darah. Lever sehat, tidak kanker lever. Organ-organ tubuh, syaraf-syaraf, tulang-tulang, peredaran darah, tekanan darah normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak kanker darah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakit saudara masing-masing, jangan diminum dulu. Saudara boleh sebut nama penyakitmu hari ini. Mungkin kau sakit hari ini, sebut nama penyakitmu, katakan aku sehat, tidak sakit, sembuh dalam nama Yesus. Maka hamba doa, siapapun mereka yang minta doa berseru, maka kami percaya kami disembuhkan, kami diberkati, kami dipulihkan Tuhan. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Maka kami berdoa, Jemaat Tiberias dipagari, tidak terserang COVID-19, kami tolak tertular, terpapar. Kami doa, kami sehat sempurna. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Kembali sama-sama dalam nama Yesus, segala penyakit disembuhkan dan tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan yang mengajar gembala kami, gembala martir, untuk diucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Artinya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin, tidak akan bangkrut, tidak akan kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil bersama keluarga, tidak kekurangan, tidak gagal. Berkati kami tolak hutang-hutang pribadi, lunas terbayar dalam nama Yesus. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun
jubahnya selalu baru. Artinya gambaran warga surga. Hari ini kami yang seperjamuan kudus di Tiberias mempelai Kristus akan terbang ke surga, pesta di surga sepanjang masa bersama Tuhan dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, kasut baru, gambaran seorang Tuhan, gambaran majikan. Kami yang perjamuan kudus diberkati lebih, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Bisnis kami, usaha kami diberkati, pekerjaan, karir kami diberkati. Kami tolak roh gagal, kami tolak kekurangan. Kami percaya anak-anak kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Dalam nama Yesus segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Haleluya. Masing-masing saudara boleh berdoa secara pribadi. Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya beri kesempatan saudara, silahkan. Saudara boleh naikkan doa saudara secara pribadi. Hari ini saudara dikuduskan dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi Alkitab juga katakan bertobat. Jangan berbuat dosa lagi saudara. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam telinganya mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa. Maka Pak Pariaji selalu berseru, mari hidup yang kudus, mari hidup yang benar. Bahkan visi misi Gereja Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus agar Anda dan saya tidak terputus hubungannya dengan Tuhan, senantiasa ada dalam pemeliharaan dan dalam berkat Tuhan. Yuk kita yang sudah naikkan doa-doa kita, saudara yang di rumah siapkan minyak saudara, di tempat saudara bekerja, beraktivitas, dimanapun saudara berada, ada minyak zaitun dan sejenisnya. Yuk kita doa sama-sama, kita boleh angkat minyak ini, kita diurapi, kita percaya, kita dipagari Tuhan, kita diurapi, yaitu kita percaya kita disertai oleh Tuhan. Mari kita doa sama-sama untuk minyak ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Tuhan yang memberi perintah tertulis di langit kepada gembala kami dengan jari-jari Allah bagaikan api, dengan minyak urapan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit di akhir zaman. Kami berdoa, kami percaya memuliakan Allah, artinya silakan Allah hadir di tengah kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam secara pribadi, dalam bisnis usaha kami. Kami muliakan Engkau Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami, memuliakan manusia, artinya manusia yang diurapi dengan minyak urapan mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, mulia, tidak dikalahkan kutuk, mulia, tidak dikalahkan dosa, menang atas yang jahat, mulia, dijaga malaikat. Suatu hari kelak akan pesta di sorga, mulia, akan bangkit akhir zaman untuk menjadi warga sorga. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Amin. Saudara bisa taruh di kening saudara, ya. Kalau saudara bersama istri, suami, anak-anak, keluarga, saudara bisa kasih ya minyak urapan. Hari ini Anda dan saya diperlengkapi Tuhan dengan minyak dan anggurnya. Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Maka saya percaya mujizat kuasa Allah selalu dinyatakan dalam hidup kita. Maka saudara juga yang yaitu rindu yaitu untuk menerima perjamuan kudus dan juga minyak urapan, saudara yang punya keluarga yaitu atau mungkin teman, tetangga yang terdampak COVID-19, saudara rindu untuk yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan mereka perjamuan kudus, sudah bisa yaitu menghubungi ya, ada beberapa nomor telepon para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pendeta Aristo, Pariaji, pendeta David Semual, pendeta Jeffrey Adolf juga sudah bisa datang ke Tiberias Cempaka Mas, saudara ya, saudara di sana ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus, langsung didoakan oleh gembala sidang, oleh pendeta Pariaji dan ibu gembala, ibu pendeta Darniati Pariaji. Saudara, ya, beliau selalu yaitu menangis buat orang-orang yang terkena COVID-19. Ya, Anda dan saya selalu ada dalam doa beliau. Bahkan saya teringat dulu sebelum yaitu masa-masa pandemi ini, masih awal-awal tahun ya, artinya masih baru-baru yang namanya virus corona ini terdengar. Gembala sidang Anda dan saya Pak Pariaji, ya puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Saya ada beberapa kesempatan untuk bertemu beliau, ada pekerjaan, saya bersama beberapa teman-teman pendeta. Di situ Pak Parji selalu bersama-sama mengajak kami berdoa supaya setiap jemaat Tiberias, hamba-hamba Tuhan di Tiberias, setiap kita, Anda dan saya keluarga besar Gereja Tiberias, kita tidak ada yang terserang COVID-19. Maka saya percaya kalau hari ini
Walaupun hari ini Anda dan saya menyaksikan tayangan ini, yuk Anda dan saya juga kita harus punya hati yang berdoa, saudara ya, agar segera pandemi ini berlalu, Anda dan saya juga diberkati Tuhan. Yuk kita akan doa dulu, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup ibadah ini pada pagi yang indah ini. Kita berdoa, kami bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah beribadah, firman-Mu yang berkata, firman-Mu yang berjanji bahwa setiap orang yang beribadah, roti makanannya, air minumannya, masa depannya diberkati Tuhan. Maka kami percaya pagi ini kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kami ucapkan doa, kami ucapkan berkat untuk bangsa kami yang tercinta. Tuhan Yesus kami percaya, yaitu Tuhan menyayangi bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan Yesus tolong, yaitu atas setiap persoalan masalah pergumulan bangsa ini, Tuhan campur tangan, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Yesus. Bahkan hari-hari ini Tuhan, di masa pandemi ini kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami, Tuhan beri kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus, agar banyak orang-orang yaitu yang disembuhkan. Kami doa Tuhan Yesus, kami tolak COVID-19, kami tolak coronavirus, kami percaya Tuhan Yesus ada kesembuhan di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan Yesus juga berkati bangsa ini, kami tolak resesi, kami tolak krisis, kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati bangsa Indonesia, tidak kekurangan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati keamanan bangsa ini, pagari, bentengi dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu ada kemuliaan-Mu selalu dinyatakan. Kami tolak kerusuhan, kami tolak yaitu roh-roh anarkis, kami tolak yaitu teroris, kami tolak niat-niat pemecah belah bangsa, kami tolak niat orang jahat. Kami percaya, kami berdoa yaitu bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden, Pak Maruf Amin, kami serahkan semua jajaran kementerian, TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan Tuhan, menjaga keamanan kedaulatan bangsa ini. Kami serahkan kota Jakarta, ibu kota, kami doa Tuhan Yesus terus, Tuhan pagari, Tuhan berkati dalam penyertaan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus berkati, yaitu Pak Anies sebagai gubernur, Pak Riza sebagai wakil, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga pemerintahan kota Jakarta diberkati Tuhan, aman, damai, tentram. Kami doa Tuhan Yesus berkati gereja Tiberias, gereja kami yang tercinta. Tuhan Yesus terus pakai di akhir zaman ini memenangkan jiwa-jiwa dengan kuasa Allah yang dinyatakan di balik tubuh dan darah-Mu, di balik minyak urapan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Kami berdoa semua program acara gereja kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus berkati, Tuhan terus urapi. Kami doa selalu berhasil, ibadah offline, ibadah online. Kami doa Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Kami serahkan gembala kami yang terkasih Pak Paryaji, juga Ibu Darniati sehat senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan dalam yaitu pelayanan bersama keluarga besar. Terus Tuhan beri panjang umur, sehat sampai Tuhan datang pakai beliau untuk yaitu memimpin Tiberias penuh kuasa bersama keluarga besar, anak cucu menantu. Terus dalam pemeliharaan, terus dalam penyertaan Tuhan yang indah. Kami serahkan juga para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Aristo Paryaji, kami serahkan Pak Argo Paryaji, kami serahkan juga dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pelayanan bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Bahkan siapapun melayani di tempat ini, Tuhan memberkati dalam ibadah live streaming ini. Kami serahkan Pendeta Samuel Riki, kami serahkan dalam pelayanan bersama keluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga memberkati Evangelis Joris, kami serahkan bersama keluarga, juga tim musik, kami serahkan yaitu Pendeta Renaldi bersama keluarga, kami serahkan juga semua tim musik yang melayani bersama-sama backup singers, Saudari Mona bersama juga Saudari Olive, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga tim multimedia kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati yaitu Saudara Rian Boas bersama dengan keluarga. Kami serahkan juga Pak Musa, Pak Edison, Pak Gimin, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami serahkan tim event, Josephine bersama keluarga, Septi bersama keluarga, semua tim yang melayani di tempat ini bersama keluarga. Kami serahkan juga Pak Yosafat Sayoko, semua diberkati Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus juga ada perencanaan untuk yaitu pembukaan pembangunan di Tiberias di Bekasi Timur. Tuhan Yesus kami percaya semua proses perizinan berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya semua persyaratan dapat terpenuhi, bahkan semua yang diperlukan setiap biaya Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Tuhan kami percaya semakin banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan gereja Tiberias. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hamba doa setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka, mereka yang menuliskan permintaan doa mereka berseru
yaitu di hadapan Tuhan. Bahkan mereka juga yang menuliskan pokok doa di kolom komentar yaitu di YouTube, di live streaming, kami doa semuanya diberkati oleh Tuhan, dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati, kami sehat, kami panjang umur, kami penuh kemuliaan Allah. Kalau sebentar, yaitu kami akan kembali beraktivitas dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah, Allah yang menyertai kami. Dimanapun Anda berada, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Shalom Tiberias.